Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang gadis kecil, seorang jariyah, berdiri dengan wajah pucat di hadapan manusia paling mulia di muka bumi. Tangannya gemetar, matanya menunduk, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Ia baru saja menerima perlakuan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Namun, hanya dengan dua pertanyaan sederhana, nasibnya berubah selamanya. Dari seorang budak kecil yang tak diperhitungkan, ia diangkat martabatnya dan dinyatakan sebagai seorang mukminah. Namun, bagaimana semua ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya dialami gadis kecil itu sebelum ia berdiri di hadapan Rasulullah? Dan mengapa kisah singkat ini begitu mengguncang hati para sahabat yang menyaksikannya? Mari kita kembali ke awal kisah ini. Pada masa itu, kehidupan di Jazirah Arab masih sangat keras. Gurun pasir membentang luas, angin panas berhembus tanpa ampun, dan kehidupan manusia bergantung pada ternak yang mereka pelihara. Kambing dan domba bukan sekadar hewan, tetapi harta, sumber makanan, dan penopang hidup. Di salah satu wilayah pinggiran Madinah, hiduplah seorang sahabat Nabi bernama Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ia bukan orang kaya raya, tetapi cukup untuk hidup dengan menggembalakan kambing-kambingnya. Untuk membantu pekerjaan itu, ia memiliki seorang jariyah, seorang gadis kecil yang usianya masih sangat muda. Gadis itu tidak dikenal namanya dalam sejarah. Namun justru disitulah letak keistimewaannya. Ia bukan bangsawan, bukan pula orang terpandang. Ia hanyalah seorang budak perempuan kecil yang setiap harinya menggiring kambing di bawah terik matahari, menapaki pasir panas, dan hidup dalam kesederhanaan. Sejak pagi hingga menjelang senja, ia menggembalakan ternak di padang terbuka. Kadang angin berembus pelan, kadang gurun terasa sunyi dan menakutkan. Ia melakukan tugasnya dengan sebaik yang ia mampu, meski dengan tubuh kecil dan tenaga yang terbatas. Suatu hari, musibah itu datang. Ketika ia lengah sejenak, dari kejauhan muncul seekor serigala. Hewan buas itu bergerak cepat, dan dalam hitungan detik, seekor kambing telah diterkam. Gadis kecil itu terkejut. Ia berteriak, mencoba menghalau, namun semuanya sudah terlambat. Saat Muawiyah mengetahui kejadian itu, amarahnya memuncak. Dalam kondisi emosi yang tak terkendali, ia mendatangi jariyah itu. Tanpa berpikir panjang, ia menamparkan gadis kecil tersebut. Namun sesaat setelah tangannya terangkat dan mengenai wajah sang jariyah, hatinya langsung bergetar. Amarahnya reda, berganti dengan penyesalan yang sangat dalam. Ia sadar, gadis kecil itu tidak sepenuhnya bersalah. Ia hanyalah anak kecil yang melakukan tugas sekuat kemampuannya. Rasa bersalah itu terus menghantui hatinya. Ia takut telah berbuat zalim. Tidak ingin menanggung dosa, Muawiyah pun segera mendatangi Rasulullah untuk meminta petunjuk. Dengan suara penuh penyesalan, ia berkata bahwa ia telah menamparkan budaknya. Ia bertanya, apakah ia harus memerdekakannya sebagai bentuk penebusan? Rasulullah, yang dikenal penuh kasih dan keadilan, tidak langsung menjawab dengan amarah atau kecaman. Beliau justru bersabda dengan tenang agar jariyah itu dibawa menghadap. Ketika gadis kecil itu datang, suasana menjadi hening. Para sahabat memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Seorang budak kecil berdiri di hadapan Rasulullah, manusia paling mulia, dengan pakaian sederhana diuntukkan wajah penuh ketakutan. Namun Rasulullah tidak membentaknya. Tidak pula mengintimidasinya. Beliau berbicara dengan suara lembut, penuh ketenangan. Beliau mengajukan satu pertanyaan yang sederhana, namun sangat dalam maknanya. Di mana Allah? Gadis kecil itu tidak ragu. Dengan keyakinan yang tulus, ia mengangkat pandangannya ke langit. Para sahabat terdiam. Lalu Rasulullah bertanya lagi. Siapa aku? Dengan suara pelan namun yakin, lalu ia menjawab. Engkau adalah Rasulullah. Jawaban itu membuat suasana berubah seketika. Rasulullah pun menoleh kepada Muawiyah dan bersabda, Merdekakanlah dia, karena sesungguhnya ia adalah seorang mukminah.
Dalam sekejap, status gadis kecil itu berubah. Dari seorang budak, ia menjadi manusia merdeka. Dari seseorang yang dianggap rendah oleh masyarakat, ia diangkat martabatnya oleh Islam. Tidak ada teriakan, tidak ada hukuman keras, tidak ada caci maki. Hanya keadilan, kelembutan, dan pengakuan iman dari seorang rasul. Para sahabat yang menyaksikan peristiwa itu memahami satu pelajaran besar, bahwa iman tidak diukur dari usia, status sosial, atau kepemilikan harta. Iman adalah keyakinan yang tertanam di hati. Kisah Jariyah kecil ini menjadi bukti nyata bagaimana Islam memuliakan manusia. Bahkan seorang budak perempuan kecil pun memiliki kehormatan, hak, dan nilai di sisi Allah. Dan hingga hari ini, kisah singkat namun dalam makna ini terus hidup, mengajarkan kita tentang keadilan, kasih sayang, dan kemuliaan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.